A. Stimulus gustatory. Pernahkah kamu merasakan pedas ketika makan sambal? Pernahkah kamu merasakan manis ketika makan gula? Cita rasa tersebut dapat dirasakan karena pada lidah kita terdapat sistem pengecapan yang berhubungan dengan makanan ataupun hal-hal yang masuk pada mulut kita. Pada sistem gustatory, organ yang paling penting adalah lidah. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan bercampur dengan air liur yang membuat makanan tersebut menjadi lebih lunak dan mudah dirasakan oleh reseptor pengecap. Reseptor pengecap atau taste buds berada di sekitar papillae atau kuncup kecap. Setiap neuron akan menghantarkan impuls dari taste buds yang menerima input dari banyak reseptor. Sistem gustatory mempunyai reseptor utama, yaitu yang pertama sweet atau manis berada pada ujung lidah, yang kedua ada salty atau asin berada pada tepi lidah belakang, yang ketiga ada sour atau asam berada pada tepi lidah depan, yang keempat ada bitter atau pahit berada pada pangkal atau ujung lidah, yang kelima ada umami yang merupakan gabungan dari keempat rasa. Selain dari kelima rasa primer tersebut, lidah juga dapat merasakan cita rasa yang lain. Hal ini disebabkan reseptor pada lidah yang membentuk klaster pada bagian tunas pengecap dan tersebar di area lain pada sebuah tunas pengecap terdiri atas 50-100 sel perasa yang mewakili 5 sensasi rasa tersebut. Sehingga pada lidah kita terdapat ribuan reseptor yang dapat memunculkan rasa yang berbeda-beda atau kombinasi dari kelima rasa tersebut. Bahkan rasa-rasa tersebut dapat digabungkan dengan berbagai tipe rangsangan seperti pedas, panas, dingin. Setiap 1-2 minggu sekali, reseptor pada lidah akan berganti. Semakin tua reseptor pengecap, maka akan semakin hilang kepekaannya terhadap rangsangan yang berupa rasa. Gerakan lidah dan banyaknya air liur juga mempengaruhi pengecapan. C. Mekanisme sistem gustatory. Mekanisme sistem gustatory diawali dari sesuatu yang kita makan sebagai stimulus yang masuk ke dalam mulut lalu bercampur dengan air liur kemudian diterima oleh reseptor gustatory yang letaknya bergantung pada rasa yang diterima. Lalu dari reseptor-reseptor akan diteruskan oleh neuron-neuron ke bagian saraf kranial wajah yang membawa informasi rasa dari bagian depan lidah ke bagian saraf glosopharyngeal yang membawa informasi rasa dari bagian belakang lidah serta bagian saraf vagus yang membawa informasi dari bagian belakang rongga mulut. Serabut-serabut ini akan berkumpul pada solitary nucleus dari mandula, kemudian bersinapsis dengan neuron lainnya dan akan berproyeksi ke nukleus posterior ventrolamus, akson dari nukleus posterior serta akan berproyeksi pada korteks gustatory prime yang letaknya di dekat daerah wajah homunculus somatosensory di bibir superior visor lateral, dan pada korteks gustatory sekunder yang berada di dalam visor lateral. Sistem gustatory memiliki proyeksi yang searah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan mengecap seseorang, yaitu pertama, faktor individual, yang kedua, nilai ambang, yang ketiga, konsentrasi. B. Anatomi lidah. 1. Tubuh lidah. Tubuh lidah menjadi sebagian besar dari bagian lidah. Tubuh lidah terdiri dari papila. Papila sendiri berfungsi sebagai pengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Beberapa jenis papila, yaitu A. Papila filiform. Papila ini memiliki bentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah. B. Papila poliate. Papila ini mempunyai ciri berkerumun dan menjadi dua kelompok, banyak dijumpai di tepi lidah. C. Papila fungiform. Papila ini terlibat dari sensasi rasa makanan dan minuman. Papila bagian ini menanggapi rasa asam ataupun rasa manis. Yang D. Papila circumvallata. Papila ini berbentuk huruf V dengan posisi di bagian belakang lidah dan terdapat beberapa ribu selera rasa pada masing-masing papila ini. Yang kedua, amandel. Amandel berfungsi sebagai perisai pertama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga
berkaitan langsung dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang ketiga, adenoid. Adenoid berfungsi untuk memerangi infeksi, sehingga jika lidah mengecap bakteri ataupun kuman, adenoid akan berfungsi untuk memerangi kuman dan bakteri tersebut. Yang keempat, akar lidah. Akar lidah ini berfungsi sebagai penggerak lidah. Tanpa adanya akar lidah tidak akan bisa bergerak ke sana kemari. Yang kelima, lidah bagian atas. Lidah bagian atas ini berfungsi sebagai pengecap rasa, karena permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Yang keenam, otot lidah. Otot lidah terdiri dari dua bagian, yaitu satu, otot intrinsik yang berfungsi dalam mengubah bentuk lidah dalam sementara. Yang kedua, otot ekstrinsik yang berfungsi sebagai pengubah posisi lidah, misal dari posisi menjulur menjadi posisi terlipat. Berikut ini beberapa fungsi lidah, yaitu satu, mengecap rasa, dua, mencerna makanan, yang ketiga sebagai alat untuk berbicara, yang keempat mengatur letak makanan, dan kelima membantu menelan. Kerusakan pada sistem gustatori. Jadi apabila terjadi kerusakan pada sistem gustatori, maka akan menyebabkan beberapa macam jenis penyakit. Yang pertama adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasa apa yang dimakan. Yang kedua adalah sariawan, yaitu merupakan luka kecil yang biasanya muncul di lidah atau mulut. Yang ketiga, kandidas mulut, yaitu penyakit lidah yang disebabkan oleh infeksi jamur Candidus albicans. Yang keempat adalah lichen planus mulut, yaitu penyakit yang disebabkan oleh manusia pada sistem kekebalan tubuh. Yang kelima adalah lidah geografik, yaitu penyakit di mana gejalanya berupa bercak berwarna kemerahan berbentuk seperti peta dengan pinggiran berwarna putih. Yang keenam adalah lidah pecah-pecah, yaitu penyakit yang ditandai dengan banyaknya celah-celah di lidah sehingga lidah tampak retak. Yang ketujuh adalah glositis, yaitu penyakit peradangan pada lidah, di mana lidah menjadi bengkak dan berubah warna. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah leukoplakia, yaitu penyakit di mana terdapat bercak putih di lidah dan tidak akan hilang meskipun digosok menggunakan sikat gigi. Terima kasih.